lupa mikirin gimana mengoptimalkan orang-orang yang leaders teman-teman. Itu justru fokusnya bukan untuk grow the income. Leaders itu fokusnya grow the people yang responsible to grow the income. Oke? Kalau you don't grow the people, there is no point. Leaders adalah orang-orang yang bisa adjust goals sesuai dengan situasi dan kondisi. Nggak bisa terlalu kaku, nggak bisa terlalu kendor, tapi harus ketemu jalan yang fleksibel. Oke? Dan leader yang keren itu yang selalu mengambil tanggung jawab ke dirinya sendiri. Anak buahnya salah ya dia harus ngambil tanggung jawab ke dirinya. I did not lead my team well. Jadi bukan melempar kesalahan ke orang. Oke? Dan leader yang paling keren adalah leader yang ngerti politik. Jadi teman-teman jangan meng-underestimate politik. Kita harus ngerti ekonomi ini bergerak dengan politik. Kalau kita nggak keep in touch, kita nggak belajar tentang kondisi politik di negara kita, di region tuh Asia misalnya, terus region global, kita nggak akan bisa menjadi leader yang konkret. Oke, ini kita sharing-sharing dulu ya. Oke, why every leader needs to leader shift. Masa depan tampaknya akan menghampiri kita lebih cepat dari sebelumnya. Untuk maju, kita harus bergerak lebih cepat. Dan sebagai pemimpin, kita perlu tetap di depan. Ingat kata-kata saya, ya. Kita perlu melihat lebih dari yang lain, kita perlu melihat sebelum orang lain, semakin gesit, mudah beradaptasi, dan fleksibel, kita semakin cepat dapat bergerak dan berubah. Kita harus berubah, membaca ulang situasi, berubah lagi, dan terus berubah. Jadi kalau lu merasa diri lu kok gue kayaknya berubah melulu, it's okay. Because lu lagi mencari formulasi yang paling efektif. Itu leader yang keren. Jadi bukan apa kata orang. Bagaimana seorang pemimpin melakukan lebih dari hanya bertahan dan bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Kebanyakan kita semua teman-teman, itu bukan fokus on growing, kita fokus on sustaining. Jadi kita itu kejebak dengan rasa takut gagal, mindset kita keblok dengan takut gagal. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah bertahan, which is penting sekali teman-teman, penting sekali. Bertahan itu adalah penting sekali. Cuman sekalinya kita bertahan, kita jadi kebiasaan bertahan. Saking kebiasaan bertahan, kita menahan diri kita untuk tumbuh. Kita menahan diri kita untuk berubah. Nah itu yang menjadi jebakan Batman teman-teman. Gimana caranya supaya kita keluar dari jebakan itu? Belajar, melakukan pergantian pemimpin. Kadang-kadang kalau kitanya udah nyadar, gue nggak bisa belajar lagi, gue udah nggak bisa tumbuh lagi, gue punya mental block udah parah banget. Time to step down, time to find another leader yang bisa bangun. You bisa menjadi pengawas, tapi jangan jadi pengawas yang ngeblok dia untuk tumbuh. Oke? Nah, apa itu pergantian pemimpin? Ini adalah kemampuan dan kemauan untuk membuat perubahan kepemimpinan secara positif yang akan meningkatkan pertumbuhan secara organisasi dan pribadi. Shift-nya seperti apa sih Bro Neil? Shift-nya adalah dimulai dari I think 4 poin dulu lah ya. Sebenarnya kalau ngomongin leadership ini bisa 4 jam sampai 5 jam. Tapi hari ini kan waktunya kan cuma 30 minutes. So kita fokus on 4 important points. 4 poin penting aja. Poin pertama adalah going slow so that you can go further. Kalau bahasa singkatnya itu kita slow down untuk maju lebih jauh. Bukan maju lebih cepat, maju lebih jauh ya. Oke. Untuk memimpin orang lain berhasil, para pemimpin perlu berjalan dengan orang-orang mereka. Definisi berjalan itu apa? Lu jalan bareng, kayak lu pergi traveling bareng sama tim lu. Oke? Tapi di sini adalah kiasan. Jadi pada saat kita menjalankan perusahaan itu bagaikan kendaraan. So kita lagi berjalan bareng dengan tim kita dalam sebuah kendaraan itu. Menuju ke sebuah destinasi. Oke? Bukan berlari atau memanjat di depan mereka. Jadi lu gak usah salto-saltoan depan mereka. Gak usah sok-sok jadi pemimpin yang sangat jago di depan mereka. Tapi you have to dance, learn untuk berdansa.
learn untuk memiliki presence. Jadi seorang pemimpin agar dapat melakukan tarian kepemimpinan, leadership dance. How do you dance? Kalau lu menjadi solo dancer, nggak ada yang nonton juga percuma. Jadi if you wanna dance, you know you are performing. Kita lagi performing depan orang. Untuk melakukan tarian kepemimpinan, Anda harus selangkah lebih maju dari orang-orang tersebut. Tetap cukup dekat. Ini kenapa saya bikinnya dalam bentuk ketikan, karena buat saya ngapalin ngomongnya begini susah, jadi saya baca aja. Selangkah di samping orang, mendengarkan mereka, dan berbicara tentang perjalanan. Melangkah di belakang orang, berbagi kata-kata dorongan untuk membuat mereka terus maju. Melakukan tarian ini terus, Anda terhubung dengan orang-orang dan Anda memberi energi pada semua orang. So imagine you are in the karaoke, you are imagine in the dance club, in the club. If you are the person yang dancing, everybody will look at you. Everybody wants to dance with you. Menjadi leader itu harus begitu. Everybody wants to dance with me. Okay? Next. Recognizing that you need others. Nah, di sini nih teman-teman. Bahasa Indonesianya, menyadari bahwa gue itu butuh orang lain. Nah, definisi butuh orang lain itu bukan gue nggak mau ngerjain, gue serahin ke orang lain untuk kerjain. No, definisi gue butuh orang lain itu gue nggak bisa jalan sendiri. Gue butuh orang yang gue bisa share pemikiran gue, visi gue, yang bisa mengerti urgensi gue, yang bisa merasakan obsesi gue, yang bisa tahu langkah-langkah yang mau gue achieve ini kenapa. Nah, di sini ada contoh, Anda tidak dapat menghasilkan musik orkestra ketika Anda mencoba menjadi single singer band. Buatlah tujuan untuk menumbuhkan diri dari lingkungan di mana Anda menempatkan dan melengkapi satu sama lain di depan dan bersaing satu sama lain. Budayanya apa sih untuk orkestra? Pertama, budaya menyelesaikan. Tanya sama diri lo pade, yang owner, yang leader, yang staff, yang pelajar, yang pemula, budaya menyelesaikannya ada nggak sih? Atau budaya pendingnya yang lebih dominan? Nah, kedua, memiliki pola pikir berkelimpahan. Pola pikir berkelimpahan itu biasanya kalau saya sharingnya di kelas Mind Hack. Jadi gimana kita memiliki pola pikir berkelimpahan. Kita bekerja, tapi belief sistemnya kita, sistem kepercayaan kita, lagi susah ya, market kacau ya, bisnis berantakan nih, ekonomi goyang ya. Kita nggak punya pola pikir keyakinan berkelimpahan. Oke? Makanya kadang-kadang kalau kita perhatiin di dalam situasi yang kritis atau di situasi yang krisis atau resesi, ada yang hancur, ada yang naik. Nah, perhatikan polanya. Kenapa yang naik itu bisa tumbuh pesat, yang di atas malah bisa jatuh. Kenapa? Berpikir win-win, practice shared thinking. Kita jarang berpraktek shared thinking. Kita selalu apa yang gue pikirin itu yang paling benar, lo pada ikutin gue. Selesai. Pada umumnya, oke? Bukan semuanya begitu. Dan kita jarang menginklusif. Kadang-kadang saya bisa ngobrol sama seorang office boy di kantor. Obrolannya agak stupid mungkin buat teman-teman. Saya bakal tanya, gue harus ngapain ya untuk besarin perusahaan? Saya tahu dia office boy. Tapi kadang-kadang dia bisa kasih masukan yang bikin saya, kok gue gak kepikiran? Kok gue gak memperhatikan? Dia bisa ngomongin tentang tim gue yang gak perform. Dia bisa ngomongin tentang pola kerjanya yang kurang keren. Yang dalam kapasitas berpikir dia. Dan saya membuat dia berpikir, itu baru di level office boy. Belum di level manager, belum di level supervisor, belum di level GM, belum di level wakil direksi dan sebagainya. Oke? So, include others and ask the right question. Making effort to understand others. Nah, kita nggak pernah tuh melangkah, take effort, bahasa Indonesianya apa ya, effort itu berusaha. Kita nggak pernah mau berusaha untuk memahami orang. Kita sibuk pada umumnya ingin dipahami.
Kenapa? Karena gue bos lu, karena gue leader lu. Lu harus ngertiin gue, karena gue nggak perlu ngertiin lu, karena gue lebih tahu apa yang gue lihat. Tujuan kita mengerti mereka agar apa? Agar kita bisa mengetahui siapa, bisa diajak ngomong kayak gimana, dikasih tugas seperti apa, trigger untuk nyemangatinnya kayak apa, tekanannya seperti apa yang bisa dihandle, pola kerjanya gimana, siapa bisa mendukung siapa, mendukung siapa, mendukung siapa, mendukung siapa. Contoh, kalau di kantor saya itu saya pernah bikin budaya yang udah selesaiin task. Jadi ada task harian. Yang udah selesaiin task duluan, itu mainkan lonceng. Ada lonceng kecil di kantor. Itu nanti semua orang bakal tepuk tangan. Berarti dia udah selesai duluan. Nah tugasnya yang orang selesai duluan itu membantu orang yang belum menyelesaikan task. Pertama, yang udah selesai dapat apresiasi. Kita semua tepuk tangan. Wih, si Lala udah kelar nih kerjaannya nih, gitu kan. Nah, abis itu si Lala senang. Nah, abis itu Lala dikasih tugas. Lu udah beres kan? Udah. Bantu dong temen lu. Mungkin ada temen lu stuck, dia belum selesai karena dia mentok, karena dia keblok. Bantu. Ajak ngomong, support. Tapi Pak, kalau bidangnya nggak sesuai, apa? Trigger dengan pertanyaan. Apa yang membuat lu nggak bisa menyelesaikan? Apa yang membuat lu stuck? Karena kadang orang lagi nyangkut, itu bukan nggak tahu jawaban. Cuman keblok. Begitu ditanya, oh iya, harusnya gue begini. Selesai masalah. Kedua, tapi kalau orangnya nggak paham juga, dibawa ke orang yang lebih paham. Jadi tugasnya si orang yang udah menyelesaikan tugas itu membantu dari segala aspek. Dia punya skill, dia bantu lewat skill. Dia punya knowledge, dia bantu lewat knowledge. Dia punya persuasive questioning, dia bantu lewat persuasive questioning. Atau dia menjadi koordinator. Misalnya dia tahu si A programmer yang udah selesai desainer. Desainer mau ngomong apa sama programmer? Kagak nyambung kali. Tapi desainer kan manusia, programmer manusia. Dia bisa tanya, kendala lu di mana? Oke, sini. Bentar ya. Gue coba cek CTO-nya nganggur nggak. Kalau dia ada waktu 5 menit, lu diskusi deh sama CTO-nya biar cepet kerjaan lu kelar. Nah, dia menjadi orang yang mengkonekkan si programmer dengan lead programmer ini. Kan lead programmer ini nggak tahu kalau ini lagi stuck. Dan orang sini, orang-orang kita biasanya apa? Malu nggak enak ntar dikira mengganggu Harus ada yang menginterrupt di tengah. Oke? Nah, itu adalah leadership. Kita ngajarin itu ke tim kita. Oke? Pahami dan rangkul pemikiran, keinginan, bakat, kontribusi, dan perjalanan mereka. Oke? Wanting to see others shine. Nah, banyak sekali. Ini fungsinya di corporate ya, teman-teman. Bukan di small company. Kalau di corporate itu biasanya sikut-sikutan jabatan. Sikut-sikutan performance. Di mana kelihatan paling keren sendiri. Kelihatan paling shine. Nah, kalau kita memiliki quality of leadership, kita harus punya jiwa. Bukan guenya yang shine. Gimana gue bisa bikin others shine. Others shine. Remember, kalau lu bisa support banyak orang naik, bukan lu yang diinjak. Mereka semua akan butuh lu. Karena nggak ada orang lain yang bisa support mereka. Dan ingat, cara supportnya juga jangan caranya terlalu merendahkan diri. Teman-teman jangan kejebak sama merendahkan diri. Leader itu memiliki rendah hati, bukan rendah diri. Bukan merendahkan diri. Rendahkan hati, turunin ego, bukan dirinya yang direndahin. Oke? So, pemimpin yang baik melakukan apa yang mereka bisa untuk menempatkan orang lain pada posisi untuk menang. Inilah formula sederhana untuk mengangkat orang. Lihat kemungkinan pada semua orang, hormati mereka di depan orang lain, undang mereka untuk membantu mencapai visi, perhatikan apa yang mereka lakukan dengan baik dan pujilah mereka. Kita jarang memuji orang. Dan juga jangan over mujinya. Jangan emosional banget. Dulu keren banget sih bro, dulu keren banget sih. Lebay banget sih lu, nggak usah lebay gitu. Ya, ucapkan terima kasih kepada mereka untuk memastikan bahwa mereka tahu bahwa mereka dihargai. Oke. Nah, yang keempat nih,
ada 4 zona kecenderungan kita. Kita suka jatuh di 4 zona ini dan kita suka nggak sadar. Silakan teman-teman catat. Kita semua cenderung jatuh ke dalam salah satu dari 4 zona berbeda ketika itu datang ke inovasi yang berdampak pada bagaimana kita hidup, bagaimana kita memimpin, dan apa yang ingin kami capai. Zona pertama, zona peluncuran. Saya mau melakukan sesedikit mungkin. Kayak gue pakai bahasa gaul ya. Kalau bahasa gaulnya itu, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan planning, mulai aja dulu. Nah, saya melakukan sesedikit mungkin. Setuju ya teman-teman? Oke. Kalau udah nyangkut di zona itu jangan kelamaan. Kalau makin hari makin sedikit yang lo lakuin, apa yang terjadi? Ya lu nggak nyampe-nyampe, bos. Oke? Berarti lu stuck di zona peluncuran. Berikutnya ada zona apa? Zona nyaman. Saya melakukan apa yang saya selalu lakukan. Nah, ada orang yang udah nyangkut. Dulu bos gue begini, dulu karyawan gue begini, dulu bokap gue dulu begini, dulu nyokap gue begini, gaya gue begini. Nah, itu nyangkut lagi di zona nyaman, nggak mau belajar yang baru, nggak mau pusingin hal-hal baru. Pokoknya gue punya sistem kepercayaan adalah SOP-nya begini, tolong dijalankan sesuai SOP. Sop aja kan macam-macam, ada sop kambing, sop ayam, bener nggak? Ada sop sapi. Kalau sopnya sama, terus orang juga bosen. Makanya kalau kita bikin SOP itu pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan wajar terjadi karena kita berevolusi. Semuanya cepat sekali. Oke? Dan setelah zona nyaman ada zona apa? Zona tantangan. Begitu kita dalam kondisi tertantang, sulit, baru kita mau. Saya berusaha melakukan apa yang saya belum pernah melakukan. Itu zona tantangan. Baru mau. Langsung mendadak kalap. Pergi ke Gramedia beli buku. Pergi ke Aksoro beli buku. Aksoro punya buku diborong semua. Tapi ditaruh di rak nggak dibaca. Karena lagi tertantang. Jadi saya harus melakukan apa yang saya nggak bisa lakukan. Apa? Beli buku sebanyak-banyaknya tanpa dibaca. Gitu. Ikut kursus sebanyak-banyaknya. Tapi nggak ada yang masuk. Gitu. Lala nggak begitu kan Lala? Apa Lala suka begitu juga? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, ada zona kreatif teman-teman. Zona kreatif itu saatnya kita kadang-kadang ya, kita lagi di puncak, lagi di Bogor, lagi di pegunungan, lagi di beach, ya kan, pantai. Kita mulai memikirkan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Itu zona kreatif. Kita saatnya melakukan inovasi-inovasi. Lakukan sesuatu yang selama ini kita nggak pernah pikirin. Nah, teman-teman, semua zona ini nggak ada yang jelek. Tapi jangan nyangkut terlalu lama. Jadi kita harus dancing. Itu fungsinya sebagai dancing. You know, you lagi di zona mana. Kenapa ada 4 zona ini? Karena setiap keputusan yang kita ambil, teman-teman, sebagai leader, itu alurnya ya begitu. Keputusan diluncurkan. Setelah meluncurkan, waktu mau meluncurkan aja mikirnya udah 2000 kali. Begitu dia diluncurkan, tarik napas dulu. Nah, itu masuk ke zona nyaman. Begitu ada tantangan, bangkit lagi. Begitu tantangannya mentok, baru kita berkreatif. Jadi teman-teman kita harus tahu kita lagi di zona mana, kita harus loncat ke zona mana, supaya kita jangan bergerak terus terhadap kondisi, tapi kita yang bisa mengendalikan kondisi melalui informasi. Jadi menjadi leader yang sadar, itu penting, sadar terhadap kekuatan dan kelemahan, sadar terhadap informasi, apa yang sedang terjadi, banyak-banyak ngumpul sama orang-orang yang highly informative. Oke? Banyak-banyak meluangkan waktu untuk belajar. Karena makin kita punya ilmu, kita makin memperkaya kosakata, kita makin menguatkan pemaknaan dalam diri kita. Makin kita punya pemaknaan kuat, kita punya emotion makin jelas. Kalau kita punya emotion makin jelas, tindakan kita makin tepat, teman-teman. Oke? Nah, tadi penjelasan tadi itu ada berbagai macam, saya bagi menjadi 3 kalau gaya Brownhill. Brownhill kan gayanya ogah ribet. Jadi saya pakai finishingnya secara ogah ribet. Leader itu buat saya kategori besarnya cuma 3.
Pertama, lead as a captain. Captain itu adalah orang yang bakal mati duluan kalau kena apa-apa. Anak buahnya aman. Oke? Kedua adalah leader as a coach. Dan ketiga, leader as a shepherd. Coach itu apa? Lebih mengayomi. Dia lebih kayak, oke, gue ajarin lo, gue bimbing lo. Oke? Kalau shepherd, gue mempercayai lu. Gue mendelegasikan sebuah tanggung jawab, lu jalan selama ada dalam koridor. Gue nonton dari jauh. Dia melakukan kesalahan, biarin aja. Dia belajar menyelesaikan. Karena itu masih dalam koridor, tidak menyimpang dari koridor. Nah, leadership itu adalah art. Art. Pada saat kita punya tim 10, 20, 30, gimana kita bermain dalam kecepatan sekian detik, sekian menit. Saya berbicara dengan Ardiansyah, saya berbicara dengan Hans, saya berbicara dengan Bang Rozi, saya berbicara dengan Mbak Lala. Itu gayanya beda. Kalau ke Lala mungkin gayanya harus captain, mungkin ke Ardiansyah gayanya harus sebagai coach, mungkin ke Bang Rozi gayanya harus pakai shepherd, mungkin kalau ke Hans gayanya harus captain and coach gitu. Jadi harus di mix and match. Jadi kita nggak bisa one style, teman-teman. Kita harus punya ilmu itu dan harus dilatih. Dan itu bisa dengan kita menyadari who we are. Bisa nggak gue mimpin diri gue? Kalau gue nggak bisa mimpin diri gue nggak bisa mimpin siapapun. Oke? Leadership itu memiliki kondisi mental yang stabil, teman-teman. Kondisi mental itu penting banget. Stabil dari sisi apa, Bro Neil? Stabil dari sisi confidence. Lu mau jadi leader, lu mau jadi owner kalau lu nggak pede, lu nggak yakin. Lu punya aura, lu punya sistem kepercayaan. Tidak pede sama sekali. Mengeluh terus, stres terus. Tidak bisa memanage stres. Sulit untuk menjadi leader. Leader itu harus punya capability untuk memanage, bukan menghilangkan stres. Memanage. Gimana caranya memiliki confidence di dalam diri kita? Oke, kita mulai dari bawah, paling bawah. Teman. Pertama, lu harus menjadi pribadi yang selalu positif. Definisi positif itu bukan melemahkan diri setiap kali kejadian terus akhirnya ya udahlah semua juga kehendak Allah. Bukan gitu. Positif itu konsepnya adalah apa yang bisa gue pelajarin dari kejadian ini. Makna apa yang bisa gue ciptakan atau makna apa yang gue bisa pahami dari kejadian ini. Kesalahan apa yang gue lakukan yang lain kali jangan sampai gue terulang. Kenapa kesalahan itu terjadi? Oh karena gue overthinking. Oh karena gue takut. Oh karena gue gagap. Oh karena gue meragukan diri gue. Karena. Oke? Tapi kita ambil sisi positifnya. Kedua harus punya sense of humor. Hidup tuh jangan serius mulu guys. Kadang-kadang ngocol lah, ketawa-ketawa dikit. Kadang-kadang dipaksain dikit lah, mukanya dibikin lucu-lucu dikit. Orang juga butuh gitu kan. Serius amat sih lu gitu kan. Ini kan tadi Bang Rozi dari tadi liatin saya serius banget. Akhirnya senyum juga dia. Ya. Terus kita harus trust and believe in self. Jangan ngomong doang, semua gue percayain ke Allah. Tapi kalau lu gak punya kepercayaan sama diri lu gak yakin sama diri lu kalau lu mampu. Percuma. Jangan harapin keluarga lu percaya sama lu. Jangan harapin karyawan lu percaya sama lu. Jangan harapin klien lu percaya sama lu. Kalau lu gak percaya sama diri lu sendiri. Itu yang penting. Dari situ naik. Jadi pertama positif. Kedua humor. Oke. Smile is the best business card. Smile. Oke. Habis itu trust. Habis you trust, lu naikin yang namanya kesadaran. Naikin kesadaran. Gimana cara naikin kesadaran? Banyak-banyak nanya why. Why I did this? Why he did that? Why I did this? Why the situation? Why? Why itu bikin kita lebih berpikir ke arah insight. Jadi kita sadar. Oke? Kalau kita punya kesadaran tinggi, apa yang terjadi teman-teman? Kita punya rasa atau semangat kebertahanan, perseverance. Bertahan. Ditekan kayak apapun, bertahan. Nah, kita punya perseverance yang kuat. Karena kita punya awareness. Oh sekarang kayak musim teman-teman. Ada 4 musim kan di dunia. Ada musim winter, ada autumn, ada apa lagi? Rainy and spring. Nah, setiap musim itu kan ada fungsinya.
Sama juga di bisnis. Kalau lagi winter, time to stop everything. Jangan aneh-aneh dulu. Jangan kejagoan dulu. Kecuali you know exactly what risk are you taking. Ya kan? Tapi kalau udah spring, oke, ini time to panen. Panennya maksimal. Begitu udah mulai autumn, oke, cool down. Karena habis ini bakal raining gitu kan. Jadi same thing. Kalau itu kita sadari, success is what you have in your daily life. In your daily life. Be the success, teman-teman. Then you can lead. Be the success. Success state of mind. State of mind. Oke, teman-teman. Yang merasa tadi sharingan saya cukup membuka, tolong tulis kebuka. Ayo teman-teman, tulis kebuka. Oke, sekarang saya yang ngucapin untuk ngingetin teman-teman. To mantrane ojo lali. Mantrane opo? Aku yang bacain aja. Jadi mulai sekarang aku ora gelem ribet meneh. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Dan believe you can, you are halfway there. Let's go to question and answer. Mari kita ngobrol. Terima kasih Lala.